R002. Dari R001 di sini akan menjelaskan materi tentang silabus. Silabus menurut Kusnandar pada tahun 2011 merupakan suatu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi yang sekarang menjadi kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian indikator pencapaian penilaian, kemudian ada penilaian, kemudian ada alokasi waktu, serta sumber belajar yang digunakan. Langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum pada standar isi. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Di sini materi pokok pembelajaran harus menunjang pencapaian KD. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini harus memberikan pembelajaran di mana adanya pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Yang keempat, merumuskan indikator kompetensi. Di sini sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, ada menentukan jenis penilaian. Misalnya penilaian ini dilakukan dengan menggunakan tes tertulis. Yang keenam, ada menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu ini pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Menentukan sumber belajar berdasarkan pada KI dan KD serta materi pokok pembelajaran serta kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Manfaat silabus. Silabus di sini bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Isi silabus yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kedua ada identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kemudian ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, kemudian ada tema, kemudian ada materi pokok, kemudian ada pembelajaran, kemudian ada penilaian, kemudian ada alokasi waktu serta sumber belajar. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Sistematis di sini komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam pencapaian kompetensi. Yang keempat, konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, kecukupan. Kecukupan di sini cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni muktahir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Fleksibel di sini keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik
pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir, menyeluruh. Komponen silabus ini harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik atau sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ini merupakan contoh silabus sekolah dasar atau MI kurikulum 2013 revisi yang ke-2017 tematik terpadu kelas 1 semester 1. Baiklah, di sini terdapat tema 1 diriku, subtema 1 aku dan teman baru. Di sini juga terdapat kompetensi intinya. Kemudian mata pelajaran, di sini ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian ada KD-nya, indikator, materi pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kemudian ada penilaian. Di sini ada penilaian sikap, di sini ada jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, kerjasama. Kemudian ada penilaian jurnal, ada catatan pendidik tentang sikap peserta didik saat di sekolah maupun di rumah. Kemudian terdapat alokasi waktu. Di sini alokasinya tuh 24 jam pelajaran. Jadi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini terdapat 24 jam pelajaran. Terus terdapat sumber belajar. Nah, sumber belajar itu berupa buku, media, dan lain-lain. Sekilas penjelasan silabus dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.